Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita masih dalam pembahasan tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di mana penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan banyak ayat yang dinukil sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita telah membacakan sebagian dari nama-nama atau ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita melanjutkan ayat yang selanjutnya. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 58. Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang memberi rizki, Ar-Razzaq. Ini salah satu nama Allah. Sesungguhnya Allah, nama Allah sudah kita bahas. Dan nama ini nama yang paling terkenal, artinya paling dikenal Allah Azza wa Jalla, nama yang mengandung makna al-ilah, yaitu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Itu makna dari kata Allah. Sungguhnya Allah, dialah huwar razzaq, yang maha memberi rizki. Dan ini adalah nama yang tidak boleh dinamakan selain Allah dengannya. Ada beberapa nama yang hanya disebut atau dinamakan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini diantaranya. Yang pertama Allah, kemudian apa? Ar-Rahman. Kemudian yang juga disebutkan di sini Ar-Razzaq. Allah yang Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Ini tidak boleh yang lain menggunakan nama ini. Al-Mumit, yang mematikan. Yang mematikan, Allah yang mematikan. Nah, ini beberapa nama yang Al-Khaliq, yang maha mencipta. Enggak ada yang Khaliq selain Allah Azza wa Jalla. Ini Ar-Razik dan Ar-Razzaq, ini maknanya sama, yang memberi apa? Rizki. Nah, ini hanya Allah yang boleh menyandang atau boleh memakai nama-nama ini. Ini hanya Allah Azza wa Jalla, karena mengandung sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan beberapa nama yang Allah juga menyebutkan makhluknya menggunakan nama atau sifat tersebut, seperti Sami' dan Basir. Ya, Rahim. Nah, ini Rahim yang penyayang. Kalau kita sebut itu adalah apa? Penyayang. Seorang bisa disebut dengan Rahim, penyayang. Tapi kalau Rahman, Ar-Rahman hanya Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini. Sehingga ini salah satu nama yang hanya boleh disandang oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifatnya, Ar-Razzaq yang memberi rizki. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Makanya Al-Khaliq, Khallaq, dan yang semakna. Jadi Al-Khaliq, Allah juga menyebut namanya Al-Khallaq, yang maha mencipta. Dzul Quwwatil Matin. Dialah Allah memberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dzul Quwwatil Matin. Nah, ini mengandung sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah itu yang disebut dengan diawali dengan dzu. Dzu yang artinya yang memiliki. Nah, ini Dzul Quwwah, memiliki kekuatan. Al-Matin yang kokoh. Maka itu nama Dzul Quwwatil Matin, ini nama Allah secara keseluruhan. Panjang. Ada nama-nama yang tunggal, maksudnya tunggal itu satu kata. Ada yang mengandung atau mencakup beberapa kata. Dzul Quwwatil Matin, 3 kata di sini. Maka ini salah satu bentuk nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dikumpulkan seluruh nama ini, maka jumlahnya yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah lebih dari 100. Lebih dari 100. Nah, ini sehingga kalau disebut nama maka lebih dari 100. Bukan hanya 99 nama. Nah, tetapi kalau ditambah dengan sifat Allah, maka sifat Allah lebih luas. Bab sifat itu lebih apa? Lebih luas daripada nama. Karena setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mesti mengandung apa? Sifat. Sehingga minimal sifat Allah itu sebanyak nama Allah. Sebanyak nama Allah SWT. Adapun sifat Allah, tidak semua sifat Allah diambil nama. Ini diambil apa? Nama dari sifat. Karena sifat Allah itu, dan ini sebenarnya pembahasan semua sifat. Orang itu punya satu nama kadang, ya kan? Kita punya satu nama atau berapa nama? Misalnya, ya. Nah, itu punya beberapa nama bisa jadi. Tapi sifat kita itu bisa jadi 100 sifat atau lebih. Iya kan? Nama kita 1 atau 2. Taruhlah misalkan ada orang itu namanya fulan siapa? Iya fulan, dikenal dengan si fulan, ada 5 nama. Nah, termasuk julukannya misalnya, ya kan? Julukannya, panggilannya, ada nama panggilan. Tapi tidak sebanyak sifat. Kalau sifat banyak. Sifat pemarah, pendendam. Nah, ini. Sifat pemalas misalnya. Itu kan sifat semuanya. Nah, itu. Nah, tidak semua sifat kemudian diambil nama. Tapi nama dalam bahasa Arab, orang Arab kalau memberi nama mesti punya kandungan makna. Mesti punya kandungan makna. Nama-nama dalam bahasa Arab, bahkan nama hewan, binatang, nama kendaraan. Nah, ini untanya, kudanya. Nah, ini hewan kepeliharaan atau kesukaannya, mungkin punya kucing, punya itu ada namanya. Iya kan? Nah, ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan setiap nama mengandung apa? Sifat. Tetapi tidak setiap sifat menjadi nama. Diambil nama darinya. Allah mempunyai sifat turun. Nah, ini tidak disebut yang maha turun. Iya kan? Allah menyebutkan di antaranya sifat datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini. Allah datang, ada sifat atau perbuatan Allah. Tidak semua perbuatan Allah itu diambil nama darinya.
Tetapi dari nama bisa diambil sifat dan perbuatan Allah. Diambil sifat dan apa? Perbuatan Allah. Allah Maha memberi. Maka di antara perbuatan Allah, Allah memberi. Memberikan hambanya. Allah sifat Allah mempunyai nama Maha Pencipta. Maka Allah menciptakan. Sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nah ini sifat mencipta. Kemudian yang berikutnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun dan Dia Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Ini Masya Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Nama mendengar dan melihat ini juga pada makhluk ada. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia, faja'alna dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Nah, ini nama Allah As-Sami Al-Basir. Tetapi ketika disebut Allah namanya As-Sami Al-Basir, meskipun makhluk juga ada yang As-Sami dan Al-Basir, tetapi kalau disandarkan kepada Allah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, maka ditambahi kata Maha, ya, yang artinya mencapai puncak kesempurnaan nama tersebut atau sifat yang terkandung di dalamnya. Sifat mendengarnya Allah itu mencapai puncak kesempurnaan sifat pendengaran Allah. Maka kita meringkasnya dengan kata apa? Maha. Maha mendengar. Artinya mencapai puncaknya. Nah, itu. Ini makna maha, artinya sudah mencapai puncak pol. Siswa, maha siswa, jadi puncaknya siswa, ya sudah. Ya. Nah, ini. Jadi demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Makhluk terbatas. Sesuai dengan batasannya masing-masing. Nah ini, manusia melihat. Ada hewan melihat. Tapi penglihatannya hewan berbeda dengan penglihatan manusia. Nah ini, hewan bisa melihat siapa? Melihat jin, malaikat. Binatang bisa melihat. Nah ini. Binatang bisa mendengar suara adab kubur. Manusia tidak bisa. Terbatas. Ada batasannya. Malaikat bisa mendengar. Nah, ini suara malaikat, suara adab kubur. Tetapi itu batasannya. Apakah mutlak mendengar? Tidak. Yang Maha mendengar itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah bisa mendengar, Allah Maha mendengar. Bahkan suara hati. Suara apa? Suara hati. Artinya apa yang ada dalam hati manusia Allah tahu. Allah mengetahuinya. Sehingga ilmunya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak terbatas. Yang paling kecil dan yang paling besar makhluk ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melihat. Ini sekecil apapun. Ini sekecil atom, tengu, ya, virus, dan yang lebih kecil. Nah, ini proton, ini tahu proton nggak ini? Neutron, ini yang oleh manusia. Nah, ini ternyata apa? Ada yang namanya proton dan neutron dan sebagai elektron yang nggak terlihat sebenarnya. Nah, tapi terdeteksi. Ini Allah Azza wa Jalla Maha melihat yang sekecil apapun. Dan makhluk yang paling besar, arsy-Nya Allah. Karena semua makhluk lebih kecil dari Allah, jauh lebih kecil daripada Allah, meskipun itu paling besar. Makhluk paling apa? Paling besar. Maka di sisi Allah, Allah Maha melihatnya.
Innallaha, kemudian yang berikutnya surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan ya'idukum bih, nasihat kepada kalian dengannya. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Ini sifat Allah. Di sini disebutkan sifat Allah. Dan seandainya bukan karena ketika engkau masuk kebunmu engkau mengucapkan masya Allah. Nah, ini apa yang Allah kehendaki. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Allah. Ini sifatnya Allah, mempunyai kekuatan dan yang memberi kekuatan. Allah yang memberi kekuatan dan maha kuat. Walau sya Allah, ini juga sifat Allah, yaitu Allah maha menghendaki. Allah maha menghendaki. Seandainya Allah menghendaki, maktatalu, mereka nggak akan berperang. Nggak akan berperang. Kalau Allah menghendaki, bisa jadi nggak akan ada namanya peperangan. Jika Allah menghendaki, tetapi memang tidak demikian kehendak Allah. Memang peperangan yang terjadi di antara manusia memang sudah menjadi kehendak Allah. Kehendak itu bukan berarti dicintai oleh Allah. Paham sini ya? Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terjadi, bukan berarti yang terjadi itu sesuatu yang dicintai. Terjadi yang dibenci oleh Allah. Allah menghendaki terjadinya. Allah menciptakan iblis, makhluk simbol keburukan, kejahatan, paling jahat, paling buruk, iblis. Nah, ini. Tapi Allah menghendaki, Allah menciptakannya. Untuk apa diciptakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan bukan untuk keburukan, tapi untuk suatu hikmah yang Allah kehendaki. Dan hikmah Allah semuanya kebaikan. Sama sini ya. Semua Allah itu hikmahnya semuanya adalah kebaikan. Sehingga tidak ada keburukan pada hikmah Allah SWT. Nah ini, Masya Allah. Dalam penciptaan Allah terhadap makhluk yang buruk, iblis, Fir'aun, di dalam penciptaan Allah, makhluk-makhluk buruk ini terdapat kebaikan. Karena Allah hendak menguji hambanya. Menguji hambanya dengan diciptakan makhluk-makhluk ini. Diciptakan kehendak oleh Allah. Makhluk berkehendak. Allah menghendaki. Nah, ini. Untuk apa? Untuk diuji makhluk ini. Dia diberi kebebasan berkehendak dan memilih. Diberikan pilihan oleh Allah SWT. Diberikan akal manusia itu oleh Allah untuk bisa memilih. Dan akal yang Allah ciptakan pada manusia sebenarnya bisa membedakan kebaikan dan keburukan yang setelah ditunjukkan oleh Allah SWT, dan manusia diberi kemampuan untuk memilih yang baik, memilih yang apa? Yang buruk. Ini diberikan pilihan dengan akal manusia. Subhanallah. Memilih yang baik ataukah yang buruk, diberikan kebebasan oleh Allah. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada halangan. Ini yang Allah berikan dari kehendaknya. Kecuali karena Allah menginginkan, menghendaki kebaikan. Subhanallah. Nah ini. Nah disebutkan walau sya Allah maqtatal walakin Allah. Tetapi walakin Allah yaf'al. Allah maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ma yurid. Yurid di sini yasha. Ini. Apa yang Allah kehendaki, Allah maha kuasa untuk mewujudkannya, melakukannya. Ini. Subhanallah. Jadi ini
Seandainya Allah kehendaki, nggak akan terjadi peperangan, nggak akan terjadi. Seandainya Allah kehendaki, semua manusia masuk surga. Bisa, Allah maha bisa. Allah maha bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Seandainya diciptakan kafir semua, bisa. Allah bisa. Maha kuasa. Ini Allah maha kuasa untuk menjadikan manusia semuanya kafir, semuanya masuk neraka. Apakah Allah bisa menciptakan cuma surga saja? Bisa. Tetapi Allah menghendaki, Allah ciptakan surga dan apa? Neraka. Allah menghendaki adanya kebaikan dan keburukan. Allah menghendaki adanya iblis, adanya Fir'aun, adanya berbagai makhluk-makhluk yang jahat. Ini subhanallah. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa memahami seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita dalam menjalani kehidupan itu sangat apa? Sangat lapang. Artinya kita akan bisa menghadapi kehidupan di dunia ini dengan ilmu, dengan yakin. Ini Masya Allah. Dengan apa yang kita perbuat. Nah, disebutkan dalam surat yang berikutnya. Surat Al-Maidah ayat pertama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum." Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang yutla 'alaikum, yang dibacakan. Maksudnya dibacakan, disampaikan oleh para nabi dan rasul yang diharamkan. Ghairu muhillis shayd, selain kalian menghalalkan as-shayd, binatang buruan. Muhil artinya apa? Yang dimakan pada saat seseorang berihram. Ini ada larangan makan binatang buruan yang diperuntukkan, diburu untuknya, untuk mereka. Wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang ihram. Tidak boleh makan binatang buruan yang diburu untuk orang yang berihram. Nah, ini yang diburu dengan tujuan untuk orang yang berihram nggak boleh. Nah, ini nggak boleh binatang ternak yang atau buruan yang diburu untuk meskipun dijual ataukah dihibahkan, hadiahkan kepada orang yang berihram. Nah, ini maka tidak boleh dimakan daging tersebut. Ini Innallaha yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini Allah menghukum, yahkumu ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Ini semuanya sifat-sifat Allah. Yahkumu, menghukum, yurid, apa yang Allah kehendaki. Ini semuanya sifat Allah SWT. Allah mempunyai sifat kehendak. Allah mempunyai sifat iradah, keinginan atau keinginan atau kehendak. Kemudian yang berikutnya surat Al-An'am 125. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki. Ini kehendak sifat Allah Azza wa Jalla. Yashrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah bisa lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Kalau Allah menghendaki, semua makhluk bisa. Makhluk masuk Islam semuanya. Dilapangkan oleh Allah hatinya untuk masuk Islam. Bisa. Semua makhluk bisa. Fir'aun bisa. Iblis bisa. Kalau Allah menghendaki, diberi hidayah, diberi petunjuk. Seandainya Allah menghendaki hanya satu sifat kehendak saja, bisa. Allah maha menghendaki. Tetapi Allah juga maha adil. Allah maha memberi. Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ini. Dan tidaklah masing-masing atau antara sifat Allah, nama Allah dan sifat-sifat Allah, tidaklah saling bertentangan. Tetapi seluruh sifat-sifat Allah itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Tidak bertentangan, tetapi menguatkan. Seperti halnya Allah maha adil dan Allah maha menghendaki. Sifat kehendak ini, sifat kehendak Allah, tidak akan bertentangan dengan keadilan Allah. Nah, meskipun kalau seandainya Allah menghendaki Fir'aun masuk surga, bisa? Bisa saja.
Tetapi sifat Allah, kehendak Allah itu tidak akan bertentangan dengan kemahaadilan Allah. Allah tidak zalim, tidak akan mendolimi hambanya. Fir'aun masuk surga, Rasulullah masuk neraka, bisa kalau Allah menghendaki. Tetapi Allah juga maha adil. Tidak bisa kita pertentangan Allah. Kalau Allah menghendaki, ada kelompok yang sesat, mereka disesatkan oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan dengan pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang menyesatkan mereka. Ini pertanyaan yang sebenarnya dibisikkan oleh syaitan. Apakah Allah mampu, maha kuasa untuk menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Ini sampai mengatakan, ini pertanyaan, apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan yang lebih besar daripada dirinya sendiri? Ini subhanallah. Kemahakuasaan Allah tidak akan bertentangan dengan kemahabesaran Allah, kemahaadilan Allah. Maka ini pertanyaan salah. Sama sini ya. Pertanyaan yang sudah apa? Sudah salah. Kenapa? Allah tidak akan menghendaki untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Karena itu bertentangan dengan kemahabesaran Allah. Allahu Akbar. Ini. Sehingga tidak bisa kemudian ditanyakan seperti itu. Apakah Allah maha kuasa untuk mematikan dirinya? Allah itu maha hidup. Tidak akan kemudian kita pertentangkan. Kemahakuasaan Allah ini tidak boleh kita pertentangkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Tidak akan bertentangan. Allah maha kuasa, Allah maha hidup, ya kan? Allah maha hidup. Sehingga mereka, syaitan ini membisikkan, menggunakan satu sifat, yaitu kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, sampai kemudian mempertentangkan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan pertentangan dengan sifat yang lainnya. Ini pertanyaannya syaitan. Syaitan itu senantiasa membisikkan kepada manusia, bisikan-bisikan ini. Ini Allah menciptakan, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Sampai Rasulullah mengatakan nanti syaitan itu akan kalau membuat bisikan pada manusia, prosesnya seperti itu. Syaitan itu membisikkan kepada manusia pertanyaan-pertanyaan, awalnya pertanyaan biasa. Siapa yang menciptakan ini? Langsung setan itu langsung menjawab Allah. Enggak perlu apa? Dipikir, ya kan? Sampai setannya nanti akan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Kalau begitu siapa yang menciptakan apa? Allah. Ini pertanyaan setan. Maka kata Rasulullah, kalau sudah sampai di situ, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap ada pikiran di dalam benak kita tentang sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka ketahuilah ini pertanyaan apa? Bisikan syaitan. Ini kalau sudah sampai seperti itu pertanyaannya, kita harus langsung menyadari ini adalah bisikan apa? Syaitan. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah iya. Ya, Allah Maha Kuasa enggak menjadi manusia. Ini subhanallah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tolol, ya, bahasa yang tolol. Subhanallah. Ini yang diajukan oleh mereka. Masa Allah enggak Maha Kuasa untuk menjadi manusia, untuk diciptakan. Manusia diciptakan. Nah, ini subhanallah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sumbernya syaitan, iblis, laknatullah alaih. Syubhat-syubhat seperti ini. Maka hati-hati. Kalau sudah ada muncul pertanyaan seperti itu, maka apa? Nah, ini sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kemudian berikutnya, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang siapa yang Allah kehendaki, Allah beri petunjuk kepadanya, Allah lapangkan hatinya kepada Islam. Wa may yurid an yudillah, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan oleh Allah, Allah menyesatkan, iya, tetapi Allah bukan memaksakan untuk sesat manusia. Sesat itu pilihannya apa? Maksudnya Allah menyesatkan, Allah menjadikan orang itu dibiarkan dalam kesesatan yang dia pilih sendiri kesesatan itu. Ya, ini tidak mau mengambil petunjuk Allah berarti dia pengennya sesat, Allah biarkan. Maka ini yang dimaksudkan dengan Allah menyesatkan manusia. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah kesesatan padanya, tidak ada. Nah ini, maka dijadikan oleh Allah ya ja'al sadrahu dhayiqan. Allah jadikan hatinya itu sumpek mendengar Islam. Ada dakwah, ada kajian, ada orang mengajak kepada Islam, sumpek hatinya. Ini, mengingkari, tidak mau. Harajan. Dia dibikin orang itu oleh Allah, dia dijauhkan dari hidayah ini. Kalau Allah menghendaki, Allah Maha Kuasa. Nih. Seandainya Allah menghendaki Fir'aun, Iblis dan yang lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, bisa, Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah mempunyai sifat memberikan kepada manusia kebebasan memilih. Fir'aun memilih kekafirannya dengan pilihannya. Fir'aun, Iblis memilih kekafirannya dengan pilihannya, bukan dipaksakan oleh Allah. Nah ini, manusia tidak ditekan, tidak dipaksa untuk memilih kekafiran, kesyirikan dan sebagainya, kemunafikan. Itu semuanya pilihan manusia itu sendiri. Dia yang memilih dan akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Mempertanggungjawabkan pilihannya. Kan namanya suatu. Sehingga orang kalau dikehendaki oleh Allah kesesatan, sudah dijadikan dia itu sumpek sempit dengan hidayah, dengan Islam. Seperti dia itu naik ke langit. Zaman dulu gak ada orang naik ke langit ya, seperti sekarang. Nah ini. Dan ternyata ini juga mukjizat ilmiah namanya. Salah satu yang disebut mukjizat ilmiah, ini istilah belakangan. Maksudnya apa? Sesuatu fenomena nyata di alam semesta ini atau di dunia ini yang hanya bisa diketahui di zaman belakangan. Di zaman belakangan ini. Di antaranya apa? Kita itu kalau semakin ke atas, atmosfer itu semakin tipis. Orang sesak, bernafas susah. Karena apa? Udara O2 itu semakin apa? Berkurang prosentasenya. Misalkan kalau kita di atas permukaan bumi ini itu adalah apa? 100% gampangannya. O2-nya itu apa? Penuh, padat. Dan semakin ke atas O2 itu semakin apa? Tipis, renggang. Jarak antara O2 dengan yang satu dengan yang lainnya itu renggang. Orang bernafas tersengal-sengal, susah menghirup O2 ini ya. Masya Allah. Nah itu ternyata di dalam Al-Quran 1400 lebih tahun yang lalu sudah disebutkan orang naik ke atas itu sumpek dhayiqan, haraj, berat bernafas. Nah ini seperti seakan-akan naik ke langit. Subhanallah, luar biasa. Baru diketahui di zaman ini, artinya di abad beberapa abad yang lalu. Kalau seandainya artinya ketika sudah ada penelitian ilmiah, nah itu pesawat misalkan naik ke atas, itu maka orang yang naik ke atas dia akan apa? Sumpah. Itu baru diketahui belakangan, maksudnya tahun 1900 atau 1800 ya. Ketika orang sudah bisa naik pesawat. Ya, subhanallah. Ini baru beberapa puluh tahun yang lalu. Ini.
dan Allah sudah mengabarkan tentang hal ini. Ini mukjizat ilmiahnya Al-Quran. Kemudian disebutkan fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai. Di sini disebutkan Allah mencintai, yuhibbul muhsinin. Ini sifat cinta Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di sini masih menyebutkan sifat cinta dan juga sifat adil. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Apabila mereka lurus kepada kalian, artinya tidak ada penentangan, permusuhan kepada kalian, fastaqimu lahum, maka luruslah kepada mereka. Maksudnya kalau mereka tidak ada keinginan untuk melawan, memberontak, menyerang, maka sudah berdamailah maksudnya dengan mereka. Damai. Mereka orang kafir menghendaki perdamaian, perdamaian itu lebih baik daripada perang. Daripada apa? Daripada perang. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawabin. Ini masih sifat cinta Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, mutatahhirin. Ini surat Al-Baqarah 222. Kemudian yang berikutnya surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Ini berarti ini cinta apa? Cinta Allah yang hakiki, mencintai. Dan ayat ini disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang mempertanyakan, masa Allah cinta? Ini yang dipertanyakan oleh sebagian kelompok ahlul kalam. Ini sifat cinta. Akhirnya mereka mengingkari, masa Allah mencintai? Kayak manusia saja ya. Ini seakan-akan ketika menyebutkan Allah mencintai, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka sebagaimana yang tadi kita bahas, melihatnya Allah, melihatnya makhluk berbeda jauh, ya kan? Sama-sama melihat, sama-sama apa? Mendengar, tetapi perbedaannya sangat jauh. Bagaimananya sifat itu, ini yang jauh, tidak sama. Meskipun sama melihat, sama mendengar. Kemudian Allah mencintai. Tidak sama cinta Allah dengan cinta apa? Makhluk. Cinta makhluk bisa jadi menunjukkan kelemahan makhluk. Sama sini ya, menunjukkan kelemahan makhluk. Tetapi cinta Allah menunjukkan kemahabesaran, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha tahu tentang dirinya. Allah mengabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Allah mencintai kalian, yuhibbukumullah. Nah, kemudian disebutkan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini masih cinta Allah. Dan banyak yang menyebutkan tentang cinta, sifat cinta Allah ini. Mencintai ini, mencintai itu. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 54. Allah akan datangkan kaum yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, dan mereka mencintai Allah. Kemudian innallaha dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, berbaris seakan-akan bangunan yang kokoh. Ini surat As-Saff ayat 4. Kemudian surat Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha mengampuni dan wadud, maha menyayangi atau mencintai. Sifat wuddun, sifat kasih sayang, sifat cinta. Ini ditetapkan bagi Allah dengan beberapa lafaz. Yuhibbu, mencintai, wuddun, wadud, dan ini menjadi nama Al-Wadud, yaitu yang maha
mencintai. Kemudian yang berikutnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ada 3 nama di sini. Allah Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Mengandung sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah berfirman, sungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi Allah punya sifat rahmat. Rahmati, kata Rasulullah, rahmati, bahwa Allah mengatakan rahmatku. Jelas ini sifat rahmah. Nah ini. Dan ini diingkari atau ditakwilkan oleh sebagian kelompok, diantaranya Asy'ariyah. Rahmat itu iradatus shawab. Kata mereka bahwa rahmat itu maksudnya kehendak untuk memberi pahala. Ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, asab Allah memberikan pahala. Tapi Allah juga mempunyai sifat rahmah. Nah ini, sebagaimana dalam hadis ini, inna rahmati, sungguhnya rahmatku. Berarti Allah punya sifat apa? Rahmat. Nah ini jelas di dalam hadis Rasulullah SAW, ini dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, maha luas Engkau mencakup segala sesuatu rahmatmu dan ilmumu. Rahmat dan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh apa? Allah. Artinya Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah Maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Nah ini. Atau Allah lupa? Nggak ada. Allah lupa enggak? Allah menyebutkan lupa. Nah ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, tapi makna lupa itu ada 2. Dulu sudah kita bahas. Ya. Nasya dalam bahasa Arab itu artinya lupa. Yang pertama, makna pertama ini yang dinafikan dari Allah. Wa ma kana rabbuka nasya. Allah itu enggak lupa. Iya kan? Lupa yang artinya tidak ingat. Paham sini ya? Lupa yang artinya tidak ingat. Nah, ini. Tetapi ada lupa yang kedua yang maknanya tark, meninggalkan. Kalau makna lupa maknanya meninggalkan, Allah disifati, Allah mensifati dirinya. Nasullaha fanasiyahum, dalam Al-Quran disebutkan. Mereka lupa dengan Allah, Allah pun melupakan mereka. Maknanya melupakan, bukan lupa yang artinya tidak ingat, tetapi lupa yang artinya meninggalkan. Allah meninggalkan mereka, tidak menggubris, itu maknanya lupa. Saya sudah melupakannya, tidak mempedulikannya, tidak peduli, mengabaikan. Paham sini ya? Tidak peduli, ini makna lupa, mengabaikan, sudah lupakan. Ini. Lupakan masa lalumu, ya ini misalkan, lupakan dia. Apakah lupa? Enggak, tapi maksudnya apa? Udah enggak usah pedulikan dia, tinggalkan dia. Sama sini ya? Ini udah enggak bisa disakno, ini sudah biarkan saja. Ini. Jadi ini makna lupa. Sehingga sifat Allah SWT disebutkan. Allah mempunyai sifat rahmat, sifat ilmu. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang mukmin, Allah itu rahim, penyayang kepada orang-orang mukmin. Masya Allah. Ini sifat Allah SWT, penyayang. Sifat sayang, sifat rahmah itu, rahmah yang artinya Allah maha mengasih, itu rahmat juga, memberi rahmat. Yang artinya sayang. Nah, ini. Dan ini yang rahmat yang ditujukan hanya untuk orang yang beriman, mukmin. Sifat sayang Allah itu apa? Kepada orang yang mukmin saja. Kemudian dalam ayat surat Al-An'am ayat 56, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan pada dirinya sifat rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah. Sehingga orang yang mengingkari sifat rahmat atau mentakwilkannya terlalu banyak kalau untuk ditakwilkan. Ayat-ayat yang
sejak zamannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan semuanya, tidak ada satupun penukilan yang mengartikan rahmat ini maksudnya bukan rahmat yang artinya sayang, tapi artinya Allah menghendaki untuk memberi pahala, balasan. Ini mereka mengingkari sifat rahmat. Kalau rahmat dalam artian sayang itu sifatnya makhluk katanya. Berarti Allah tidak boleh bersifat apa? Seperti sifatnya makhluk. Jadi yang dijadikan patokan makhluknya. Kalau sifat itu ada pada makhluk, berarti tidak boleh Allah disifati dengannya. Nah, ini. Tapi mereka tidak konsekuen, karena mereka menetapkan sifat Allah mendengar. Iya kan? Allah mendengar. Nah, makhluk mendengar, iya, tapi mendengarnya Allah nggak sama dengan mendengarnya makhluk. Lah kenapa tidak ditetapkan rahmat Allah nggak sama dengan rahmatnya makhluk? Sayangnya Allah tidak sama dengan sayangnya makhluk. Karena yang mereka bayangkan di dalam benak mereka, sifat sayang itu langsung yang dilihat sayangnya makhluk. Ya, Allah melihat apa tidak? Melihat. Allah maha melihat, karena tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ini kaum Asy'ariyah menetapkan mendengar. Tapi kalau Mu'tazilah mereka apa? Berpegang dengan kaidah akal mereka. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Allah tidak boleh mirip dengan makhluk. Tidak boleh sama dengan makhluk. Ini kaidah yang sebenarnya kaidah umum dipakai oleh semua. Kita Ahlussunnah juga menggunakan kaidah ini, tetapi mereka kebablasan. Sampai akhirnya apa? Mu'tazilah mengatakan Allah itu sami bila sama. Allah maha melihat tapi bukan mempunyai sifat mendengar. Allah maha mendengar tapi tidak mempunyai sifat apa? Maksudnya bagaimana? Namanya saja Allah maha mendengar, tapi tidak mengandung sifat mendengar. Ini orang Mu'tazilah. Sama sini ya. Asy'ariyah, ya, Allah maha mendengar, iya, tapi tidak sama dengan apa? Makhluknya. Sama dengan kita, tetapi apa? Mereka mempunyai pemahaman yang mereka sendiri tidak bisa mencerna sesungguhnya. Pendengaran Allah itu azali, maksudnya bagaimana? Itu azali, tidak berawal. Subhanallah. Kalamullah itu tidak berawal. Kalamun nafsi, dan itu ada pada Allah, dan itu sifatnya azali. Tidak terkait dengan waktu. Subhanallah. Jadi mereka sebenarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri, kaidah mereka. Mereka mengatakan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, tapi mereka senantiasa menjerumuskan diri mereka kepada penyerupaan yang lain. Ya, ini penyerupaan yang lain. Mereka menafikan misalnya Asy'ariyah, dan ini adalah awal dari kesesatan berkaitan dengan kalam. Itu sebenarnya sebelum Asy'ariyah pun, sebelum Mu'tazilah ini sudah sebelumnya telah tersesat Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham sebelumnya. Karena apa? Menafikan Allah berbicara kepada Musa. Mereka tidak mensifati sifat berbicara. Karena apa? Mereka sudah terkungkung oleh kaidah mereka. Allah nggak boleh sama dengan apa? Makhluk, nggak boleh sama dengan makhluk. Kalau makhluk berbicara, berarti Allah nggak boleh sifatnya apa? Berbicara. Itu kesesatan awal. Salah satu awal dari kesesatan mereka ini, yaitu Ja'ad bin Dirham, yang pada waktu itu Ja'ad mengeluarkan statement yang jelas bertentangan dengan Al-Quran ketika itu, yaitu apa? Allah di dalam Al-Quran menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada apa? Musa. Yang kedua, attakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dua sifat Allah ini, menjadikan kekasih dan berbicara,
dinafikan atau ditolak, diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Meskipun sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan hadis Rasulullah, tapi Ja'ad bin Dirham ini dengan kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau mengakui apa? Kesalahannya dan kesesatannya. Akhirnya apa? Oh, ini bukan muslim lagi. Bukan apa? Karena sudah mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Jelas disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang ke tempat yang ditetapkan, waktu dan tempat yang ditetapkan, miqatina wa kallamahu rabbuh, dan Allah berbicara kepadanya. Jelas di dalam Al-Quran. Nah ini, hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka hatta yasma', dia mendengar firman Allah, kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah. Meskipun sudah disampaikan, Ja'ad bin Dirham tetap apa? Tidak mau rujuk. Bayangkan, padahal jelas ayatnya, hadisnya sampaikan oleh para ulama ketika itu. Ja'ad bin Dirham bersikeras dengan perkataannya, gengsi mencabut. Ini gengsi untuk mencabut apa? Pernyataannya, sudah punya pengikut. Nah, ini memang beratnya kalau sudah punya pengikut. Nah, ini sebenarnya mungkin hati kecilnya itu ya salah saya sebelumnya, tapi iblis menutupinya dengan apa? Gengsi. Ya, ditutupi. Nah, iblis ini nggak mau mengakui kesalahannya, iya kan? Dia menularkan kepada manusia, menularkan kepada manusia yang dia sesatkan. Fir'aun itu sebenarnya mereka, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, kaum munafikun, kaum musyrikun. Ini semua penentang para nabi dan rasul, yang mereka sebenarnya tahu kebenaran. Jangan dikira Abu Jahal itu nggak tahu kebenaran Rasulullah. Abu Lahab tahu benar, tapi iblis berhasil menutupi kebenaran mereka, menghalangi hidayah itu dengan apa? Kesombongan, keangkuhan, gengsi. Masa saya mengakui Muhammad sebagai Rasul? Itu ponakan saya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ini itu ponakan Rasulullah SAW. Ini merasa dia lebih apa? Senior. Ini lebih senior. Masa Muhammad ini apa? Kok dikasih oleh Allah sesuatu yang lebih ini daripada dirinya, dia nggak dapat. Jadi kedengkian ini salah satu penghalang hidayah paling apa? Paling besar. Ini penyakitnya iblis. Penyakitnya siapa? Iblis tahu kebenaran itu, tahu. Tapi karena kedengkian iblis, subhanallah, menolak perintah Allah dan tidak mau rujuk. Ini bahayanya. Ketika sudah tertutupi oleh apa? Kedengkian dan kesombongan. Dua sifat ini berbahaya. Dua sifat yang berbahaya. Ini yang akan menghalangi dan menjadi penghalang terbesar hidayah, orang dapat hidayah. Kita lanjutkan. Wa huwal ghafurur rahim. Allah dalam surat Yunus 107, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha mengampuni, maha menyayangi. Maha mengampuni, maha menyayangi. Al-Ghafur maknanya sama dengan Al-Ghaffar. Maknanya sama dengan Ghafirud Dambi. Al-Ghafir, Ghafirud Dambi, maha mengampuni dosa. Nah ini. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa nama yang semakna. Ini, beda lafaz sedikit ya. Ghaffar, Ghafur, Ghafir. Ini maknanya sama. Al-Khaliq, Al-Khallaq. Khaliq maha pencipta, Khallaq maha mencipta. Ini Razik, Razzaq, sama maknanya. Ar-Razik dan apa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki.
Nah, ini. Dan yang lainnya, ada beberapa nama yang mempunyai makna yang sama tetapi lafadznya sedikit berbeda. Kemudian kata Allah radhiyallahu an Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga dan Dia Allah arhamur rahimin. Ini salah satu nama Allah, Arhamu Ar-Rahimin. Ini yang paling sayang di antara para penyayang. Ini Arhamur Rahimin. Allah paling penyayang di antara penyayang. Ini. Termasuk di antaranya ketika Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini. Kata Rasulullah ketika itu ada seorang wanita tawanan, dia kehilangan bayinya. Dia terlihat stres, kehilangan bayinya. Akhirnya setelah itu ketemu, dibawakan bayinya, kebahagiaan, kegembiraannya langsung dia peluk, kemudian dia susui. Ini. Maka kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Subhanallah, luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, apalagi pada saat kondisinya masih bayi seperti itu. Masya Allah. Ini maka Allah lebih sayang kepada hambanya. Sesungguhnya Allah itu lebih sayang. Makanya nanti pada hari kiamat ada yang namanya syafaat, ya kan? Syafaat itu menunjukkan begitu besar sayangnya Allah. Yang sebenarnya dengan sayangnya Allah itu Allah mengentaskan banyak penghuni neraka. Ini kecuali yang sudah nggak bisa disayang oleh Allah. Itu orang kafir. Nah, ini sudah nggak bisa disayang oleh Allah SWT. Ini. Tapi selama masih muslim masih ada kasih sayang Allah. Meskipun harus karena Allah maha adil, harus ada yang diadab. Dosa-dosa yang sudah nggak bisa sekedar dapat rahmatnya Allah atau mendapatkan rahmat Allah kalau sudah dihukum dengan adil, dipenjara, dimasukkan ke dalam neraka jahanam sekian lama sesuai dengan dosanya. Allah tidaklah mengadab kecuali dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak akan lebih berat. Artinya tidak akan lebih berbuat zalim. Allah melebihi batas perbuatan dosanya. Nah, karena Allah sudah memperingatkan, barang siapa begini maka masuk neraka. Barang siapa begini demikian. Itu sudah ada. Nah, kalau hamba itu masih tetap bersikeras dengan perbuatan dosanya, maksiatnya, ya berarti memang sudah nggak bisa ditolong lagi. Allah harus menegakkan keadilannya. Allah menegakkan keadilannya. Diadab dulu. Nah, kalau orang kafir sudah, Allah maha adil sesuai dengan perbuatannya. Kalau ada orang muslim yang mengatakan, masuk pendeta itu masuk neraka, orangnya baik, suka ngasih, suka memberi, ya gimana? Ini masuk dia masuk neraka cuma untuk orang muslim saja. Ini subhanallah. Allah yang membuat aturan yang masuk surga tidak akan masuk surga kecuali orang yang muslimah, nafsun muslimah, orang yang sudah muslimah. Sebaik apapun orang itu, kalau nggak masuk Islam berarti dia hanya berbuat baik kepada manusia, tapi dia tidak berbuat baik kepada Allah. Yang seharusnya dia hanya menyembah kepada Allah, kok menyembah kepada selain Allah? Allah yang menciptakan dia minta berdoa kepada selain Allah. Nah ini, maka perbuatan dia berdoa kepada selain Allah itu dibandingkan dengan perbuatan baiknya kepada manusia, menyumbang, bahkan menyumbang masjid. Pendeta bangun masjid. Ini. Ada orang pendeta kalau dimintai bantuan, ini untuk apa? Untuk bangun masjid. Oh ya, bangun masjid.
Ada nggak? Ada. Ini ada. Ini pemilik pom bensin banyak yang Nasrani, tapi harus bangun apa? Musola. Fasilitas harus ada misalnya. Dia bangun. Nah, seperti ini. Tidak kemudian ini orangnya baik, ini akhlaknya, perilakunya untuk suka nolong orang, tapi dia tidak berbuat baik kepada Allah. Karena kesyirikan adalah perbuatan keburukan paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sini ya? Dan Allah Maha Adil. Allah Maha apa? Adil. Ayo. Nah, disebutkan yang berikutnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini sifat yang berikutnya, sifat ridha. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sifat ridha. Ridha itu sifat yang hakiki bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu dia apa? Ditakwil. Kita tahu ridha, rela. Nah, ini ya. Ridha. Allah ridha. Dan itu mudah difahami. Ya. Bagaimana? Ya sesuai dengan kemaha besaran Allah Azza wa Jalla. Ridha Allah sesuai dengan kemaha besaran Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia khalidan fiha. Khalid itu bisa bermakna tinggal lama di dalam neraka. Ancamannya khalid yang kita artikan dengan kekal itu salah satu maknanya khalidan maksudnya tinggal lama di neraka. Nah, ini ada batasnya. Ya, khalidan fiha. Ghadiba Allahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ini sifat apa? Sifat murka. Allah marah. Apakah ada nama Allah yang maha marah? Tidak. Tapi itu sifat. Kaidahnya apa? Tidak semua sifat diambil apa? Nama. Wala anahu, dan dilaknat oleh Allah. Apakah diambil nama Allah maha melaknat? Tidak. Ini. Itu perbuatan Allah. Iya, sifat Allah dan perbuatan Allah. Dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kita ambil nama. Tidak boleh sembarangan. Lalu nama Allah bagaimana? Ya yang Allah menyebut dirinya nama itu, maka berarti kita tetapkan sebagai nama Allah. Kalau hanya disebut sebagai bentuk fi'il, perbuatan atau sifat, maka kita tetapkan sifat Allah dan tidak menjadikan sebagai apa? Nama. Ini penting kaidah ini. Ini penting. Kemudian dalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah. Ini sifat murka, askhata, sukht. Sifat murka atau marah. Wa karihu ridwanah, dan mereka tidak suka, benci dengan ridwanahu, keridhaan Allah. Tidak suka dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, falamma asafuna intaqamna minhum, ketika mereka membuat kami marah. Jadi ada sifat apa? Marah Allah Azza wa Jalla. Intaqamna minhum. Kemudian sifat kedua, kami balas. Allah membalas perbuatan kaum perbuatan buruk. Jadi Allah tidak berbuat buruk, tetapi Allah membalas perbuatan apa? Buruk. Orang berbuat zalim dibalas oleh Allah. Bukan Allah mendolimi mereka, tapi Allah membalas kezaliman mereka. Ketika mereka berbuat zalim, Allah balas. Ini maksudnya. Sehingga Allah mempunyai sifat membalas perbuatan yang buruk. Tapi bukan berarti keburukan. Paham sini ya? Membalas keburukan itu bukan berarti keburukan. Seperti membalas dendam. Dendam orang lain, dia melakukan perbuatan dendamnya, maka dibalas perbuatan itu. Membalas perbuatan apa? Mereka. Allah membalas perbuatan-perbuatan kezaliman mereka.
baik di dunia maupun di akhirat. Ini walakin karihallahum bi'adzahum fasabbatahum, tetapi Allah benci mereka itu ikut serta bersama kalian. Fasabbatahum maksudnya jihad. Allah enggak suka. Nah, ini sifat Allah tidak suka, Allah membenci. Sama sini ya. Allah membenci, Allah tidak suka. Itu sifat Allah. Allah yang Maha tahu. Enggak perlu kita bagaimana Allah bencinya ya. Nah, ini enggak perlu. Itu perkara gaib, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas Allah memberikan kabar berita tentang sifat tersebut. Allah tidak suka, Allah membenci. Allah benci. Nah, ini mereka ikut bersama kalian. Fasabbatahum. Akhirnya apa? Allah jadikan mereka itu apa? Malas berangkat perang. Maka dijadikan mereka malas, mereka enggan untuk berangkat. Tidak ikut serta. Ada saja alasannya. Nah, ada ketika satu peperangan banyak orang munafikun, ada 80 orang. Semuanya datang kepada Rasulullah setelah pulang dari peperangan tersebut. Didatangi oleh orang munafik, ya Rasulullah saya punya ini begini, ada saja alasannya. Padahal mereka sebenarnya ya memang nggak pengen perang, tapi mereka cari-cari alasan, cari pembenaran dan alasan atas perbuatan mereka. Oleh Rasulullah dikasih terima udurnya. Tapi Rasulullah dapat wahyu, ini orang munafik. Ini sudah dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengatakan, tidak membantah, kamu bohong, enggak. Meskipun Rasulullah tahu bahwa mereka itu cari alasan hanya untuk menghindari ikut serta peperangan. Nah, ini istri saya melahirkan, istri saya hamil tua dan sebagainya. Nah, ini alasan-alasan, saya sakit, saya ini, udzur mereka masing-masing ya. Mereka dusta dengan udzur tersebut. Dan Rasulullah tahu, tapi oleh Rasulullah dibiarkan. Nah, ini. Dan akhirnya sahabat yang justru nggak ikut perang, mereka nggak punya alasan. Nah, ini. Kenapa nggak ikut? Akhirnya nggak punya alasan. Nah, ini. Berkata jujur, 3 orang saja. Ini yang sementara orang munafikun 80 orang. 80 orang. Akhirnya Allah turunkan setelah Allah bebaskan 3 orang itu dari dari hukumannya karena nggak ikut serta perang. Yang mana semua sahabat mereka ikut kecuali yang punya udzur saja. Nah, ternyata yang berudzur atau memakai alasan udzur-udzur yang mereka sampaikan ini sebenarnya mereka para kaum munafikun. Nih. Baik, berikutnya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maha sangat besar kemurkaan Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Ini kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah, kebencian, kemurkaan Allah. Maqtun, sifat maqtun. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tidakkah mereka menunggu kecuali Allah datang? Ini nanti akan kita bahas dalam kajian yang akan datang. Ini masih banyak sifat atau ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kita. Ini masih bersambung ini. Syekh As-Sa'di menyebutkan lebih detail, lebih banyak. Untuk apa? Untuk membantah kelompok-kelompok yang mereka mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Nah, ini karena tidak dinukil dari para salaf. Tidak dinukil dari para salaf. Mereka mentakwilkan ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, tetapi mereka menetapkan sebagaimana datangnya sifat marah, sifat murka disampaikan oleh mereka para salaf. Hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah marah, Allah murka, Allah ridha, Allah benci dan sebagainya. Ini dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan Ahlus Sunnah menetapkan bahwa sifat-sifat itu hakiki sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab, dan itu
diserahkan bagaimananya kepada Allah. Nah, ini diserahkan bagaimananya kepada Allah. Wallahu a'lam bagaimana Allah itu murkanya, bagaimana ridhonya Allah, bagaimana bencinya Allah, bagaimana marahnya Allah, turunnya Allah, ya. Kemudian Allah mencintai, cintanya Allah bagaimana? Ya Allah yang Maha tahu. Nah, ini yang jelas makna-makna kata-kata, sifat-sifat tersebut, maknanya kita fahami dengan gampang, dengan mudah. Kalau itu ditakwilkan, ditafsirkan, dijelaskan, sesuatu yang jelas maknanya tidak perlu dijelaskan. Cinta itu apa? Cinta itu kecenderungan hati kepada sesuatu yang akhirnya tambah apa? Tambah ruwet. Iya. Makanya ada kaidah dalam dalam memahami suatu sifat Allah Azza wa Jalla, terutama bahwa namanya al-ma'ruf itu la yu'arraf. Sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, dikenal, jelas maknanya, tidak perlu dijelaskan. Ketika dijelaskan bisa menambah nggak jelas. Iya. Sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang jelas nggak perlu dia apa? Dijelaskan. Ketika dijelaskan orang tambah bingung, apa ini maksudnya ya? Nah, Asy'ariyah ini yang mereka mentakwilkan ayat-ayat yang menyebutkan sifat Allah, sifat cinta. Asy'ariyah mengatakan, masa Allah punya sifat cinta? Ya, ini kita artikan begitu saja. Oh, maksudnya cinta itu Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki untuk membalas, memberikan pahala. Itu makna cinta. Nah, ini. Sehingga apa? Artinya apa? Akhirnya mereka pengen lari dari sifat cinta ini kepada sifat Allah yang lain. Allah memberikan pahala memang. Nah, ini. Tapi mereka mentakwilkan itu untuk menghindari kata makna cinta. Nih. Ahlus sunnah, para salaf, mereka memahami cinta, Allah mencintai sesuai dengan kemahabesaran Allah. Bagaimana cintanya? Ya itu Allah yang Maha tahu. Tapi maknanya jelas. Tidak perlu kita takwil, kita tafsirkan. Justru malah tambah tidak jelas, tambah ruwet. Padahal seandainya dipahami apa adanya, kita gampang memahami Allah mencintai orang mukmin, mencintai, gampang. Ini tidak perlu kita bagaimanakan, iya kan? Yang jelas sifat cinta sesuai dengan kemahabesaran Allah. Ini Allah sayang, ya sesuai dengan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Nih, sayangnya makhluk ya sesuai dengan apa? Dengan keadaan makhluk, bagaimananya. Seorang bapak sayangnya kepada anaknya bisa berbeda dengan sayangnya seorang ibu, iya kan? Bentuknya, bagaimananya itu berbeda. Subhanallah. Sayangnya guru kepada muridnya, ya, sayangnya murid kepada gurunya, sayangnya anak kepada bapaknya, sayangnya bapak kepada anaknya, sama-sama sayangnya, tapi apa? Berbeda. Sayangnya seorang suami kepada istrinya dan seterusnya berbeda, tidak sama. Ya, sayang kepada hewan, kucing misalnya, ini sayang sama kucing digendong. Apakah sama ketika seorang dia punya anak dan punya apa? Anak kucing? Tidak bisa. Dia sayang pada anaknya. Ini dia punya kucing, iya dia sayang kepada kucing. Sama nggak sayangnya? Sama-sama sayangnya, iya kan? Tetapi apa? Berbeda. Nah, ini bentuk sayangnya, kadar dan prioritas dan sebagainya ini berbeda, iya kan? Berbeda. Ini namanya lafadz dalam bahasa Arab itu lafadz mutawati'ah namanya. Yaitu apa? Lafadznya sama, maknanya sama, tetapi apa? Bagaimananya ini berbeda. Nah, ini. Jadi apa? Berbeda bagaimananya. Nah, itu.
Jadi ini yang harus kita fahami dalam memahami nama dan sifat Allah. Ini kalau kita sudah paham perbedaan yang seperti ini, kita akan lebih mudah daripada mereka kaum ahli kalam yang mereka kebingungan sendiri sebenarnya dengan kaidah-kaidah yang mereka kita buat dan tidak mengikuti apa yang sudah difahami oleh para salaf. Setiap penyimpangan dari pemahaman para salaf mesti akan tersesat. Mesti akan tersesat. Ini pentingnya kaidah. Setiap penyimpangan dari pemahaman para salaf mesti bakal tersesat dalam memahami agama ini. Tidak ada jalan lain untuk memahami agama ini, termasuk apalagi keyakinan akidah, apalagi terhadap keyakinan terhadap Allah. Nah, ini kalau kita tidak mengikuti bimbingan petunjuk para salaf, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kita akan tersesat jauh. Ya, ini semakin menyelisihi pemahaman keyakinan para salaf, maka semakin tersesat. Semakin tersesat. Baik, masya Allah. Sehingga kalau kita mempelajari ayat-ayat sifat, semakin kita memahami dengan kaidah salaf yang dipakai oleh para salaf, kita akan semakin gamblang, semakin mantap. Nah, ini akidah dan keyakinan kita. Tapi kalau mengikuti akal kita, mengikuti tidak mengikuti petunjuk para salaf, mesti ini kita tersesat. Apalagi ahlul kalam. Banyak tokoh-tokoh ahlul kalam itu yang mereka sudah berkelana, itu bahasa kita ini, berkelana jauh ke menyelami akal pikiran mereka dalam menggunakan akal sendiri untuk memahami sifat-sifat Allah, filsafat. Mereka tokoh-tokohnya, baik itu tokohnya yang kafir seperti Aristoteles, Plato, ini kemudian Socrates. Nah, ini mungkin kita nggak kenal ya kan? Mereka tokoh-tokoh filsafat ini, mereka banyak dinukil di akhir hayatnya, ada yang bunuh diri, ada yang mereka stres, kemudian perkataan pernyataan mereka yang mengatakan satu yang saya ketahui dengan pasti, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Ini perkataan tokoh besar, ini tokoh besar mereka. Ini jadi Socrates mengatakan demikian. Luar biasa. Jadi namanya ahlul kalam itu mereka sebenarnya sumbernya filsafat ini. Nah, tokoh-tokoh ahlul kalam itu Muslim yang mempelajari filsafat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, mereka baca pengennya disinkronkan dengan Islam, tapi nggak ketemu. Karena di dalam filsafat itu yang dikedepankan adalah akal, logika. Yang sebenarnya seandainya logika itu sejalan dengan wahyu, ini sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tetapi ketika kemudian dipertentangkan antara logika ketika bertentangan dengan wahyu nas, nah tinggal mana yang didahulukan. Kalau ahlul kalam mendahulukan apa? Akal. Dan ini kaidah mereka. Tokohnya Ar-Razi membuat kaidah ini. Apabila bertentangan antara nas dengan akal, akal wa naql. Naql itu nas, ayat Al-Quran, hadis. Itu namanya naql katanya. Kalau bertentangan antara akal dengan naql, kudimal akal anan nakal, ini didahulukan akal daripada apa? Nakal, daripada nas, didahulukan akalnya. Ini kaidah mereka. Ini jelas prinsip yang mendasar dan membedakan, yang jelas berbeda dari akarnya. Berbeda dari apa? Akar. Ini
akarnya udah beda, hasilnya berbeda. Nah ini. Jadi kalau sudah akarnya beda, maka pohonnya juga beda. Ya. Ini subhanallah. Akarnya berbeda, maka pohonnya berbeda. Nah, hasilnya berbeda. Sehingga ini yang yang membuat kesesatan mereka itu tambah jauh. Semakin mengedepankan akal daripada nas, maka semakin apa? Semakin jauh dari agama ini. Nah, ini. Masya Allah. Makanya para ulama mereka berpegang kepada nas dan akal tunduk kepada nas. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk memahami nas, bukan untuk menentang nas. Nah, ini. Kalau ini tidak difahami dengan baik, nah ini fungsi akal, tujuan Allah menciptakan akal. Nah, ini itu untuk memahami nas, memahami perintah Allah, memahami syariat Allah. Ini sudah, ini salah satu sumber kesesatannya di sini. Ini, paham sini ya? Ini bahayanya. Ini kaidah ini penting untuk kita fahami sehingga kita akan memahami agama ini dengan benar. Nah, ini, dengan mengikuti pemahaman para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Baik, kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya biidznillah taala. Kita ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Betul. Yang pertama, kami menamai anak pertama kami sebelum hijrah dengan nama Mahawira yang artinya pahlawan besar. Apakah Maha di sini termasuk sifat Allah yang tidak boleh diberikan pada manusia, dan apakah kami harus mengganti namanya? Nah, Maha itu sebenarnya bukan khusus sifat Allah. Artinya mahasiswa pun juga apa? Boleh nggak mahasiswa? Ya boleh, karena Maha itu artinya puncak atau paling atas. Gitu. Tadi apa Maha apa? Wira. Wira itu apa? Pahlawan. Nah, ini gak ada masalah kayaknya. Maknanya apa berarti kalau Mahawira? Pahlawan besar mungkin. Pahlawan besar ya. Ya boleh saja. Kayak mahasiswa kan siswa besar. Maknanya kan siswa besar ya. Nah ini. Baik. Maha guru misalnya ya. Ini guru besar. Nah, ini maha guru. Jadi itu istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menunjukkan maha itu adalah besar, ya kan? Besar atau puncak, nah itu makna maha. Sehingga mahasiswa, maha guru, maha santri, ada maha santri. Itu maha santri ya pondoknya sudah tingkatan mahasiswa lah istilahnya ya. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Jadi kata maha itu sendiri adalah untuk menunjukkan penyangatan. Untuk menunjukkan apa? Penyangatan atau menunjukkan puncak dari suatu makna. Nah ini puncak dari suatu makna atau maksimal kalau bahasa kita itu menunjukkan apa? Makna maksimal. Yaitu. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Di masa kaum Nabi Lut, bukankah tidak semua melakukan perbuatan liwat, namun semua kena azab? Apa hikmahnya berkenaan dengan sifat maha adilnya Allah? Orang yang mendukung kesesatan berarti digabungkan dengan mereka, seperti istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut mendukung meskipun tidak melakukan misalnya, tapi mendukung. LGBT, orang yang nggak masalah LGBT, dia bukan LGBT normal, tapi dia apa? Mendiamkan, mendukung, nggak masalah, silahkan. Nah, ini silahkan melakukan LGBT, maka dia berdosa. Nah ini bahkan bisa keluar dari Islam. Sana sini ya. Karena apa? Karena
bukan hanya yang melakukan. Orang berzina dengan orang yang tidak berzina tetapi menghalalkan zina, mana yang lebih parah? Menghalalkan. Orang yang berzina dia nggak kafir, dia berdosa maksiat, iya kan? Dosa besar. Tapi menghalalkan zina, boleh zina, halal. Dia kafir. Kenapa? Menghalalkan. Orang dia tidak berbuat LGBT, dia tidak liwat, bukan homoseks, tapi dia menghalalkan, membolehkan, nggak ada masalah. Nih, maka dia bisa menjadi kafir gara-gara apa? Penghalalan. Dia tidak melakukan, normal, dia menikah, punya anak, tapi dia membolehkan. La haula wala quwwata. Maka dia jadi itu lebih berat daripada orang yang berbuat tadi. Nah ini, seandainya dia homoseksual tapi dia sebenarnya merasa berdosa, ini lebih ringan daripada dia tidak berbuat, dia normal tapi dia membolehkan, menghalalkan. La haula wala quwwata illa billah. Paham sini kira-kira? Ya. Paham penanyanya? Baik. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut dirinya dengan kami di Al-Qur'an. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Ini juga senjatanya kaum Nasrani, misionaris, untuk menyesatkan. Nah, ini dalam misionaris mereka mengajak orang masuk Nasrani dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah itu dengan kami. Nahnu nazzalnal Quran. Kami menurunkan apa? Al-Quran. Orang yang menggunakan ini, orang Nasrani, nah ini, mereka hanya mengambil itu dari apa yang mereka ketahui dalam bahasa kita. Nah, itu. Kalau orang tahu bahasa Arab, dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf dalam bahasa Arab, makna nahnu itu digunakan kata nahnu dan turunannya dalam bahasa Arab itu untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati. Nah ini nahnu itu untuk memuliakan, menghormati. Allah mengagungkan dirinya dengan kata apa? Nahnu, kami. Dan kalau kita ingin memuliakan orang, satu orang, dalam bahasa Arab kita menggunakan antum. Apa makna antum? Kalian sebenarnya. Kalian, makna antum itu kalian. Kalau satu, laki-laki anta, kalau dua antuma, kalau perempuan anti. Ya. Kalau dua perempuan ya antuma. Itu dalam bahasa Arab. Antum asalnya atau digunakan untuk orang jamak banyak atau untuk memuliakan satu orang. Antum misalkan kepada guru, kepada orang tua, orang yang lebih tua, orang-orang yang dihormati, ini maka menggunakan antum. Ini fadilatikum. Ini jadi kita bertanya misalkan kepada guru kita, ini guru kita atau syekh misalnya, kepada ustadz, kepada orang yang dihormati, maka menanyakan itu dengan kata antum. Itu penggunaan dalam bahasa Arab fasih.
Sehingga ketika disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan dzikra, dzikra Al-Quran. Kira-kira yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah. Mereka orang Arab gak mempermasalahkan. Nah, ini cuma orang belakangan yang bodoh ini yang kemudian apa? Yang mempermasalahkan atau kan nahnu dalam Al-Quran berarti kami itu banyak. Nah, ini. Jadi yang benar Nasrani, Tuhannya ada berapa? 3 ya. Trinitas mereka ini. Kan nahnu, Allah juga menyebutkan nahnu dalam Al-Quran. Lah kok bisa? Dan ternyata banyak orang Muslim yang dulunya Muslim masuk Kristen gara-gara nahnu. Muslim masuk Kristen, nah ini gara-gara apa? Nahnu. Dan itu ada dan banyak ternyata. Nah ini ternyata banyak. Nah, menunjukkan apa? Kebodohan orang. Ini sebenarnya pengetahuan dasar seorang Muslim harus tahu ini. Nahnu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Bukan untuk apa? Menunjukkan kami lebih dari satu, enggak. Satu orang bisa, satu orang nahnu, misalkan raja, nahnu. Maksudnya saya, maksudnya raja ini kami memutuskan. Maksudnya apa? Ini presidennya misalnya, ini, menggunakan kami. Ini. Meskipun yang memutuskan satu orang. Paham sini ya? Jadi ini jawaban yang harus kita pahami, dan ini banyak dalam Al-Quran kata nahnu, dan dalam bahasa Arab ini perkara yang sudah ma'ruf, sudah sesuatu yang apa? Biasa dipakai. Nah, itu untuk yu'adzim nafsahu. Ini dalam bahasa dalam pelajaran ilmu nahwu juga demikian. Itu untuk apa? Menunjukkan nahnu itu lebih dari satu, atau satu tetapi untuk menunjukkan apa? Penghormatan, pengagungan, pemuliaan. Nah, ini. Baik, jadi demikian. Nahnu dan antum, ya sama sini ya. Nahnu itu kami, kalau antum kalian. Nah, kemudian mereka juga demikian digunakan. Hum, ya. Nah, ini. Baik. Allah taala alam. Cukup Ustaz pertanyaan. Sudah? Oke, cukup. Baik. Sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.